Baik, terima kasih. Kita telah sampai pada session ketiga dalam bincang santai kita pada kesempatan hari ini bersama Bang Zulkifli dari Brigade Muslim Indonesia. Bang Zul, kembali pada pertanyaan saya tadi. Gimana? Bagaimana jika orang yang tadinya tinggal di samping masjid, toanya diarahkan ke rumahnya, ada kebisingan yang ya mungkin paling lama setengah jam, 40 menit. Jika dibandingkan dengan orang yang rumahnya persis di pinggir jalan, seperti penjual pedagang kaki lima, atau orang yang memang rumahnya di situ, yang bagaimana dia bukan dalam satu hari aja, 1 kali 24 jam dia mendengar kebisingan, dan kita tahu dia memiliki anak kecil, pasti suatu saat dia sakit, dan pasti suatu saat dia ada tetangga, ada keluarga yang menjenguknya, dan artinya semua alasan itu terbantahkan jika dibandingkan mau mengatur volume masjid dengan orang yang berada di pinggir jalan dengan konteks kebisingan tadi. Gimana menurutnya? Yang paling pertama mungkin kita harus sesuaikan dengan porsinya, Dinda. Kalau Menteri Agama wilayah apa, kalau persoalan masyarakat yang bingung itu wilayahnya Menteri siapa, ya kan nanti juga dibilang wah jauh sekali kalau 4 ini kalau Menteri ini. Jangan sampai bukan urusannya kan. Kedua, harus kita selalu berpikir bagaimana caranya selalu membuat sesuatu yang baik. Diri kita, misalkan tadi kita bilang masjid, ini ada rumah, toa menghadap ke sini. Yang harusnya paham ini adalah pengurus masjid. Bagaimana perasaannya orang kira-kira gitu. Kembalikan bahwa kita di posisi situ. Itu aja sebenarnya. Kalau perlu tanya, saya seperti ini nggak apa-apa. Ya, sampai kalau dia setuju silakan. Tetapi yang paling penting inilah menjadikan dia sebagai diri kita. Oh, di sana ada tamunya, kita seperti ini. Jangan pakai prinsip anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau anjing nih. Padahal itu istilah aja. Orang bilang kasih besar, anjing menggonggong kafilah berlalu. Padahal kita ini harus sadar. Kedua, seperti suara bising, motor, apa semua. Saya rasa kalau kita menganggap itu hal yang tidak bagus, jangan diikuti. Yang lucu kalau sesuatu yang tidak bagus kita juga mau ikut dan menjadikan contoh bahwa loh itu bisa, kenapa ini nggak bisa? itu sebenarnya yang nggak bagus. Maksud saya kalau kita sudah tahu itu yang tidak bagus, jangan lakukan itu. Makanya kan racing biasa suara seri racing motor suara racing keras kan? Karena memang bising mengganggu. Yang lain-lain saja itu sudah bising, tuh standar-standar aja sudah bising. Apalagi kalau sudah setel. Jujur saya tidak, kalau perusahaan kendaraan saya misalkan, andai kata kendaraan saya itu bisa berjalan tanpa ada bunyi sedikit pun, saya cari yang itu. Karena saya selalu berpikir tidak mau mengganggu orang. Kalau misalkan orang yang tinggal di pinggir jalan, ya kita lihat kalau memang dia tidak tempat dia harus seperti dia harus siap dengan risiko. Seperti itu. Tinggal bagaimana diminimalkan. Makanya tadi karena dia di pinggir jalan, suara-suara standar memang sangat susah untuk dihindari. Tidak mungkin jalan berisik pindah. Atau dia harus ditutup rumahnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang jelek, menurut kita jelek, mengganggu orang, semaksimal mungkin jangan lakukan. Artinya Bang Sul mau ngomong gini, sesuatu yang jika bisa itu diatur, memungkinkan untuk diatur maka diatur. Tetapi kalau hal itu kemudian tidak mungkin sama sekali diatur, seperti di pinggir jalan, maka kita harus legowo dengan itu. Kita mau apa? Siapa pergi mewarnai setiap hal? Tapi tidak mungkin tugasnya Menteri Agama. Ya kan, intinya kan seperti itu. Tetapi kembali dari kita, selalu kita orang lain itu dari cermin kita. Gimana? Oh, kalau saya seperti ini merasa terganggu. Kita paham bahwa ini sebenarnya kita mengganggu, tapi kita ini terkadang masa bodoh loh. Sering seperti itu. Biar ini masjid, siapa mau tegur kita? Agama ini dan bahaya. Padahal tidak sadar kita melakukan hal yang justru mengganggu orang lain. Seperti itu. Tapi begini, Bang Sul, ada yang saya tangkap dari bahasa Bang Sul tadi, bahwa di luar sana orang gak ribut kok persoalan toa, persoalan masjid dan sebagainya. Di Arab Saudi misalnya orang gak di Bahrain, di Eropa orang gak ribut. Di Indonesia aja dia orang ribut terkait persoalan bunyi-bunyian. Ini persoalan memang kebiasaan pola hidup masyarakat. Memang kita harus menerima kenyataan bahwa terkadang itu harus berubah seiring berjalannya waktu. Tingkat kesibukan, tingkat kepadatan penduduk itu berubah. Berubah kadang gitu. Kadang memaksa kita harus berubah
pola hidup. Persoalan kondisi COVID saja ini kita dipaksa untuk merubah pola hidup. Ya kan? Kita bertahan dengan pola lama bisa-bisa kita digilas. Bisa-bisa kita digilas. Ya, kan seperti itu. Jadi saya berharap pada dasarnya semua saudara-saudaraku di luar sana bisa lebih bijaksana menyikapi ini. Jangan terprovokasi dengan orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk cepat memvonis orang. Ada satu hal Bang Sul. Orang ada yang saya baca di WhatsApp kan, di sosial media itu konon isu ini sengaja di blow up untuk menghindari satu hal. Katakanlah begini, ada saya baca di WhatsApp itu ini di blow up menjadi isu nasional karena isu pemindahan ibu kota juga ada kaitannya. Gimana nih kira-kira? Saya malah berpikir yang membuat ini gaduh adalah orang-orang yang tidak paham konteks kalimat itu. Siapapun itu. Jadi gaduh ini barang tercipta sendiri, jangan dihubung-hubungkan ke situlah. Karena jangan sampai ada orang bilang Pak Menteri, tapi ada bilang juga bukan, justru yang bikin gaduh ini orang yang sengaja menggoreng. Siapa yang menggoreng itu? Kan seperti itu. Saya mau lepas persoalan itu. Saya jalan tengah-tengah aja. Kalau terkait kira-kira isu ini di blow up agar isu pemindahan ibu kota bukan menjadi isu nasional, bagaimana menurut Mas Sobri? Saya tidak mau terperangkap dengan persoalan seperti itu. Saya cuma melihat bahwa kondisi ini masyarakat sedang diobok-obok dan kasihan masyarakat yang dikorbankan. Siapa bisa tanggung dosa yang dibuat teman-teman ketika dia mau fitnah seseorang? Ini kan saya menilai, jujur saya menilai, kacamata saya ya, terlepas dari penilaian teman-teman, saya menganggap Pak Menteri sekarang disalib. Bukan berarti saya membela, saya banyak yang saya tidak ini. Ya, tapi ini juga bahan koreksi sama dia bahwa mungkin ini terjadi juga karena ya cara pemilihan contoh seperti itu yang dia sampaikan, walaupun menurut saya itu masih biasa-biasa. Saya tidak bisa menyatakan atau memvonis bahwa itu membandingkan. Memberi contoh itu bukan berarti bahwa kita menyetarakan atau membandingkan dengan enggak, karena ini bahasanya saya kasih contoh yang paling sederhana, maksudnya kayak tidak ada nih. Artinya dia berusaha mencari yang paling sederhana saja. Iya tahu, orang bilang tidak apple to apple minimal, tapi kita berhak mengerti. Karena kapan dianggap apple to apple, tidak penistaan dulu. Jadi kalau dianggap setara, wah penistaan dulu. Jadi membandingkan sesuatu yang nggak mungkin. Iya, tapi jadi konteksnya itu dia bandingkan bahwa suara sekecil apapun saja itu terkadang kau merasa terganggu. Iya kan? Makanya saya cukup lah ini 100 desibel. Tapi kan dilintir lagi ada pejabat bilang kalau dikecilin itu berarti suara ikom. 100 desibel ini Dinda. Jadi orang harus paham bahwa kalau bahasa itu memang harus pikir luar. Iya kan? Kan begitu awalnya supaya orang dengar gitu. Orang bilang lagi ngaji-ngaji untuk pertanda waktu sholat. Ya tanda waktu sholat itu ya azan. Bukan ngaji-ngaji. Baik, kita telah berada pada session yang ketiga dan session ini merupakan session terakhir. Saya ingin minta kira-kira Bang Sul kalau diminta untuk memberikan satu statement kepada Pak Menteri, baik itu dalam hal ini sebagai pengingat, alarm, ataupun sebagai bentuk apalah, kalau dari Bang Sul sendiri seperti apa sekaitan dengan pernyataan Pak Menteri? Ya, saya melihat ini adalah, saya minta maaf ya, sepertinya ini akumulasi kejengkelan. Akumulasi kejengkelan terhadap mungkin beberapa statement yang dikeluarkan Pak Menteri. Itu biasa. Ini kan orang kalau semakin tinggi angin semakin tinggi. Ini saya anggap sebuah pembelajaran berharga juga buat Pak Menteri, supaya bisa jadi koreksi diri, lebih bijak dalam memilih bahasa, supaya jangan selalu dikritik, karena yakin orang-orang sekarang itu banyak berusaha mencari, yang memang kerjanya cari kesalahan. Jadi kita harus paham bahwa orang ini mencari kesalahan kita, supaya ini menjadi warning buat kita untuk selalu hati-hati. Kemudian buat saudara-saudaraku masyarakat juga harus bijak, jangan langsung ikut arus, jangan langsung terprovokasi jika ada kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi kita. Nah, kemudian para tokoh-tokoh ulama kita, saya harap beliau ini bisa justru mendinginkan, jangan juga langsung ikut memvonis. Kaji baik-baik ini barang. Jadi intinya semua harus bijak, semua harus saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran. Ya,
supaya kita ini tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang justru bisa menghancurkan kita ataukah justru membuat suasana gaduh, akhirnya terjadi konflik besar di masyarakat kita. Harapannya gimana Bang Sul? Sekaitan dengan ini, peristiwa ini, apakah memang harus menjadi pelajaran buat kita semua? Ya, lebih bijak setiap orang? Tentu, semua harus belajar dari kondisi ini, termasuk saya, teman-teman lain harus pandai-pandai menganalisa. Karena kalau tidak, justru kita yang akan masuk dalam juga jebakan. Ini kan hukum, perangkat hukum sudah ada, Dinda. Tinggal siapa berbuat masuk, siapa berbuat masuk. Iya kan? Jadi kita harus menyerang. Gunakan akal baik-baik, kaji baik-baik. Apalagi masalah ITE ada di bahasa, ada. Jadi memang kita harus dituntut sekarang belajar tentang ahli bahasa, belajar tentang teknologi, belajar tentang ITE supaya paham. Karena kalau tidak habis kita, gitu. Ya, dan yang paling penting ya bijak, analisa baik-baik, jangan ikut menyebarkan hoax. Kalau hoax jangan justru disebar. Seperti itu. Jadi pesannya Bang Sul seperti itu. Setiap apapun peristiwanya harus dianalisa, harus dipikirkan apakah ini maksud atau tidak. Orang bilang gini, Nda, silakan sampaikan semua pendapatmu, tapi pikir mudarat dari apa yang kau sampaikan, pikir mudarat dari cara penyampaianmu. Jadi ini berlaku untuk semua, baik Semua, menteri maupun termasuk masyarakat. saya, bahkan termasuk Bapak Presiden. Baik, terima kasih. Itulah tadi pernyataan dari Bang Sul sebagai seorang leader dari Brigade Muslim Indonesia yang saya dengar awal bertemu beliau itu, yang uniknya ormas ini adalah bukan hanya konsen di agama saja, walaupun background namanya dari agama, tetapi konsen dengan seluruh informasi atau seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saudara sekalian, penonton atau penikmat BD Casting, silakan Anda menilai sendiri, ambil hikmah dari perbincangan ini bahwa setiap orang, baik itu Pak Menteri, pejabat publik maupun seluruh lapisan masyarakat Indonesia, harusnya menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu punya timbangan-timbangan tertentu untuk menilai, agar apa yang kemudian menjadi output dari penilaian atas kegaduhan atau atas apapun yang terjadi itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Oleh karena itu, tetap di BD Casting, salam dari BMI. Maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.